Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Selasa tanggal 26 November yang kesekian kalinya saya datang lagi ke tempat ini. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah pelatihan menulis puisi pada hari ini membawa kita pada masa depan yang lebih baik untuk di masa-masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Pertama yang saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ai beserta tim yang mengundang saya. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah membuka kegiatan acara pada pagi hari ini. Luar biasa sekali Kepala Sekolahnya ya. Bu, backgroundnya latar belakang apa beliau? Matematika. Luar biasa. Saya kaget loh, adik-adik. Mohon maaf, channel saya tentang sejarah-sejarah Kesultanan Banten. Tapi kaget mendengar kepala sekolah tahu bagaimana sejarah tentang Majapahit tadi. Siapa pendiri Majapahit? Kemudian di abad keberapa Majapahit didirikan? Keren. Saya sampai bertanya-tanya, apa beliau ini guru sejarah? Kalau itu guru sejarah, saya anggap wajar. Itu background dia. Tapi ternyata beliau matematika. Keren sekali. Orang matematika kemudian dia memahami tentang sejarah-sejarah masa lalu ya. Nah, karena channel saya juga isinya tentang Kesultanan Banten sebenarnya ya, di Penfed Rahmat LDHS. Kita ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah membuka acara ini dengan sangat luar biasa. Walaupun orangnya tidak ada, kita tepuk tangan yang meriah. Ya. Baik. Sebentar, izin dulu ya, kita kunci dulu. Ini kalau nggak dikunci dia itu apa? Kadang hidup, kadang mati ya. Adik-adik, saya ingin jelaskan terlebih dahulu ya, memotivasi untuk adik-adik semua. Pak, apa pentingnya sih menulis sekarang? Ngapain kita menulis? Uang segala sesuatu yang kita cari juga sudah ada kok di YouTube, sudah ada kok di Google. Saudara-saudara, teknologi itu pasti ada errornya. Ya, paham ya? Teknologi pasti ada errornya, pasti ada rusaknya. Pertanyaannya, siapa itu yang memegang Google? Di mana pusat informasi Google itu tempatnya di mana? Misalkan ada di Amerika. Itu adalah buatan manusia. Ada nanti masa-masa di mana kehancuran itu terjadi. Dan kita kembali lagi di zaman batu. Coba dibaca di catatan-catatan hadis-hadis bahwa kita kembali lagi ke zaman batu. Tapi apakah kemudian itu disepakati? Kita lihat coba. Rusia, Ukraina. Bom-bom nuklir-nuklir udah disiapkan. Apa itu tidak menghancurkan teknologi? Jangankan teknologi, mau manusianya juga hancur. Ya kan? Itu Eropa. Tapi lihat kita Timur Tengah. Antara Israel, Palestina misalnya. Ya. Lalu kita lihat misalkan ada Iran di sana, ada Lebanon di sana. Kemudian ada selain Iran tuh ada Yaman, Houthi Yaman di sana. Apa yang dilempar-lemparkan itu lempar tah. Apa yang ditembak-tembakkan itu gegemblong tah. Gedung hancur semuanya. Apa yang dihajar pertama dalam kondisi semacam itu, pertama adalah alat-alat militer, itu pasti dihancurkan. Termasuk di dalamnya adalah teknologi, kawan-kawan. Alat-alat militer, mesin, jet tempur, dan sebagainya dihancurkan. Artinya bahwa, kalau hari ini kita gegap gempita teknologi, kamu tidak mau nulis, gara-gara sudah semuanya ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Google. Hey, itu pusatnya di Amerika. Kalau Amerikanya perang, itu pasti dihancurkan. Karena itu menjadi basis informasi teknologi. Biar semua dalam konteks peperangan itu jaringannya terputus. Memutuskan jaringan berarti tidak terkoneksi dengan pasukan yang satu dengan pasukan yang lain. Berhubung Amerika tidak dalam kondisi perang, maka teknologinya masih aman.
Gitu. Tapi kalau terjadi perang, kita semua jadi gelap lagi. Maka menulis itu menjadi penting. Pak, ini menulis sampai kapan berhenti? Sampai kamu tidak lagi bernapas. Paham? Sampai dunia ini tutup, selesai, nggak dibutuhkan lagi itu menulis. Yang dibutuhkan adalah hasil tulisan. Di mana dibutuhkannya? Suatu hari ada orang mati, kemudian datang lagi dosanya. Datang lagi awalnya kecil, besar, sampai segunung Pinang dosanya. Lalu ditanya, malaikat ini dosa apa? Kamu bertanya ini dosa apa? Kamu waktu hidup bikin buku, tapi bukunya menyesatkan, dan buku itu dibaca sampai orang. Kamu mau bikin buku cara-cara maling misalnya, cara maling motor paling gampang, dibuatkan bukunya pakai teknik ini, ditiru, dan orang melakukan kejahatan. Maka itu nyampe itu kawan-kawan tuh, ya, dibaca sama kamu, punya teteh, punya motor baru dari dealer, ditolong sama kamu, ya kan? Dosa ngalir bukunya ke saya, ya, dosa jariahnya. Belum lagi buku-buku yang mengundang seksualitas, dan kemudian orang terpengaruh dari buku itu, maka yang datang adalah keburukan-keburukan kita. Maka saya datang ke tempat ini untuk mengajari Anda cara menulis yang baik-baik saja, yang memotivasi, yang mengajarkan kebaikan. Biar nanti kalau saya mati, kemudian saya datang, apa ini? Sesuatu ini bahagia sekali. Apakah kau lupa? Dulu kau pernah ngajar di SMA 1 Petir tentang materi ini, dan anak-anak itu mempraktekannya. Berhubung apa yang kau ajarkan kebaikan, maka saya sampaikan kebaikannya ke alam kubur. Terima kasih ya Allah, terima kasih anak-anak SMA N1 Petir. Nah, tiba-tiba yang buruk bagaimana? Yang buruk ditimpakan lagi ke kepala saya. Jadi menulis yang baik-baik. Tidak semuanya baik tuh di Facebook, tuh enggak semuanya baik di TikTok, enggak semuanya baik juga itu. Kita di sini akan menulis sesuatu yang baik-baik. Jangan khawatir deh, saya nyebrang ke beberapa negara itu dari menulis. Kalian menulis aja dari sekarang. Saya seusia SMA Anda semacam ini, tulisan saya sudah berserakan di berbagai media lokal. Di Kabar Banten, di Radar Banten, saya sudah nulis. Zaman SMA kayak begini. Baru ketika saya mahasiswa S1 Untirta di sana, tulisan saya ke Republika, ke Sindo, seputar Indonesia. Nulis, lalu kemudian saya keliling-keliling ke Singapura, ke Malaysia. Itu dari menulis. Ada istilahnya itu diterbangkan kata-kata. Apakah saya bisa Farahel? Bisa. Memungkinkan. Karena dunia menulis dimanapun tidak akan hilang dimakan waktu dan hilang dimakan zaman. Tetap dibutuhkan menulis. Cuma memang bervariasi saja tulisan itu. Kalau dulu kita menulis menggunakan buku, ya sekarang juga masih, tapi sekarang menulis sudah berubah menjadi penggunaannya menggunakan laptop. Tapi tetap yang dipakai itu A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Nggak kurang dari itu. Ya kan? Maka berlatih dari sekarang. Insya Allah, nanti kalau kalian pada kuliah semuanya akan namanya terkenal. Ya, saya ini ke-100 kalinya saya keliling-keliling Banten dan Indonesia. Masih ada satu lagi saya. 18 Desember saya ngisi materi di Bina Bangsa. Udah disiapkan di sana. 18 Desember. Dan tahun baru satu lagi orasi budaya. Jadi ada 2 lagi kegiatan saya di tahun ini. 18 Desember Bina Bangsa dan tanggal 1 Januari 2025 orasi budaya kepenulisan di Rumah Dunia. Tuh kawan-kawan, berjejer kan? Kemarin saya juri di Royal Krakatau, lomba Provinsi Banten. Yuk semangati kita menulis, karena menulis mudah-mudahan bisa mengubah masa depan kita jauh lebih baik dari apa yang kita alami hari ini. Tepuk tangan yang meriah, ya. Baik, adik-adik, yuk kita buka ke sini, ya. Kita buka ke sini adik-adik, ya. Pelatihan menulis puisi langsung ah. Nah, adik-adik, ini adalah biodata saya. Kalau sekarang itu kawan-kawan, 4 kali penghargaan setingkat Provinsi Banten ini sebenarnya sekarang sudah banyak ya. Ini datanya data lama. Buku juga sudah bukan 46, 56 kalau sekarang. 2023 buku saya cetak di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia berjudul Asal Usul Golok Ciomas.
Ya, itu ya tahun 2023. Kemudian peraih penerbit ya, bestseller buku saya di Gong Publishing 2018. Duta Baca Banten itu dari 2018 sampai sekarang, Bu. Ya, Duta Baca Banten. Kemudian 12 kali juara sastra, FB saya Rahmat Heldi, YouTube saya Rahmat Heldi, Instagram Rahmat Heldi. Tapi sebenarnya adik-adik, ada YouTube saya yang paling besar, paling viral, namanya Berita Viral Indonesia. Dan itu subscribernya sudah mencapai 60.000 subscriber. Ya, jadi adik-adik, yang namanya literasi digital, jangan cuma bisa nonton. Kalau cuma bisa nonton, namanya follower. Kalau di Facebook. Kalau cuma bisa nonton di YouTube, namanya subscriber. Kalau cuma penonton, anak-anak SD juga bisa nonton. Jadi kita harus bisa memproduksi karya. Ya, YouTube Rahmat Heldi HS, apa informasinya? Itu tes CPNS dan P3K. Ribuan orang nonton, jutaan bahkan yang nonton. Dan banyak orang yang lulus PNS dan P3K dari channel yang saya buat. Karena isinya menjawab soal-soal tes CPNS. Kalau Berita Viral Indonesia, itu isinya tentang sejarah-sejarah Kesultanan Banten. Dan fanpage Rahmat Heldi HS juga sejarah Kesultanan Banten. Dan di situ semuanya sudah dimonetisasi. Ada Dunia Alma, channel anak-anak, channel keluarga saya juga sudah dimonetisasi. Kalian bikin, kalian warnai literasi digital kita, jangan cuma sekedar joget-joget. Itu kurang bagus. Warnai dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Warnai dengan nilai-nilai kebudayaan. Jangan cuma sekedar joget-joget nanti dijeburin ke sungai. Mukanya dicampur dengan aci dan sebagainya. Jangan. Kasihan literasi digital kita penuh dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Tulislah kamu di situ menjelaskan, storytelling di situ yang Inggris, yang kamu berdialog berdua Inggris. Kamu suka bahasa Jerman, ngobrol bahasa Jerman, rekam unggah, itu jauh lebih bermanfaat. Channel ini akan masuk ke Rahmat Heldi HS. Saya meyakini akan kurang penontonnya karena orang Indonesia nggak mau diajak yang sifatnya pendidikan tuh, nggak mau mereka. Mereka tuh pengen yang ketawa-ketawa, kejebur ke sumur, keceblok-ceblok ning sawah. Pengennya yang kayak begitu karena orangnya masih butuh hiburan, ya. Makanya kenapa Indonesia itu judi online tuh tertinggi karena orangnya masih parah, masih pengennya tuh nggak mau kerja, pengen dapat uang. Itu yang kena judi online tuh banyak itu. Ya, sampai anak-anak SMA juga berapa puluh ribu, 80.000 kayaknya tuh. Anak jenjang SMA pada kena judi online. Nggak bakal kaya kalian. Kalau kayak juga bakal kaya, kalian tuh ditipu sebenarnya. Kalau pengen kaya mengikuti cara-cara saya. Ya, saya juga banyak dapat jutaan dari Facebook, dari YouTube. Tapi nggak judi online, bukan. Kita bikin konten yang bagus, kita bikin konten yang bermanfaat, lalu orang suka dengan konten kita. Oke? Harus begitu adik-adik, ya. Yuk, lanjut, ya. Nah, adik-adik, kita langsung ke materi karena nanti ada praktek. Apa sih sebenarnya puisi? Ya. Jadi ini sebenarnya sudah selesai dibahas di ruang-ruang kelas. Siapa yang membahas? Guru bahasa Indonesia. Tapi saya tidak salah kalau kemudian mengingatkan kembali. Ya, apa itu puisi? Di sini dijelaskan bahwa puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, ya. Pak, ungkapan hati itu apa mesti harus bahagia? Tidak. Pak, apakah ungkapan hati itu mesti harus punya pacar? Tidak. Pak, ungkapan hati itu apakah mesti harus kitanya itu senang dulu? Tidak. Yang dimaksud ungkapan hati itu adalah ketika kita senang, ketika kita susah, ketika kita sedang berduka, ketika kita